Aduh, nggak tahu lagi dah, nggak ngerti, nggak ngerti. Timnas Indonesia U23 harus puas kalah sama Filipina dengan skor 1-0 pada laga pertama SEA Games. Juara bertahan. Filipina U23 ini sempat kita temuin waktu itu ya bersama Coach Gerald Vandenberg masih mimpin timnas. Waktu itu menang kalau nggak salah 1-0 lewat gol, siapa tuh? On goal ya kalau nggak salah, lemparan ke dalamnya Robby Darwish. Tapi kali ini kita dimasak sama Filipina. Para pemain kita tuh kayak bingung ya, susah banget yang namanya tuh membuat keputusan di final third. Bener-bener parah. Ini adalah starting lineup timnas U23 kita. Semua pemain abroad main. Ada Mauro Zalstra, ada Ivar Jenner, ada Dion Marks. Tapi kali ini Rehan Hanan yang bermain di kanan. Sementara kayaknya gue pengennya Hoki Caraka main dari awal sebenarnya. Dari turun minum ya, halftime timnas kita udah kalah 1-0 sama Filipina. Sekarang gue tahu kenapa targetnya perak. Karena lawan Filipina aja nggak bisa menang. Aduh, next tanggal berapa? 12 lawan Myanmar. Aduh, tapi teman-teman masih ada excitementnya nggak sih pada SEA Games kali ini? Hancur dah, parah banget. Izin coach, di bio-nya tambahin di sini nih, juara 1 kalah dari Filipina. Di SEA Games kalah sama Filipina. Dari 2015 nggak pernah kalah, baru tahun ini kita kalah sama Filipina. Bagaimana mau back to back emas? Pantes target dari Kemenpora sama perak. Emang biar mah ekspektasi kita juga jangan terlalu tinggi. Leo drape tinggi-tinggi. Kudunya bagaimana itu Mauro juga mah kagak dapet bola. Kagak ada yang distribusiin. Rivaldo Pakpahan masih dipaksain aja. Nggak ada dia mobilitasnya. Si Ipar ngegendong Donitri dari back kiri suruh jadi winger kiri, winger kanan. Udah gua kagak mau komen apa-apaan dah. Ini berharap runner up terbaik juga mah susah, udah kalah sekali. Kalian sendiri yang berpendapat deh, kata-kata mutiara di kolom komen dipersilakan. Masya Allah timnas, mau alasan apa lagi ini? Pemainnya sudah bagus-bagus, diasporanya dipakai semua. Sama Filipina kalah dari 2015. Tidak pernah kalah, baru kali ini cetak sejarah. Tolong Pak Sapri, tolong sadar diri, udahlah mundur pensiun, jangan dilanjutkan, kasihan timnas. Permainannya acur. Pak Erick Thohir, kalau nggak malu tetap saja jadi ketua PSSI sekaligus ketua Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga. Itu aja. Sabar ya para supporter, para pecinta timnas. Kali ini mungkin belum waktunya kita bahagia. Sangat disayangkan pemain tidak mengikuti apa yang kemarin dilakukan di sesi latihan. Benar, salah pemain. Katro pemain-pemainnya. Padahal udah disiapkan strategi khusus, strategi spesial, nggak diikutin. Mana sih? Pecat deh, ganti semua pemain. Masa bikin malu coach. Juara SEA Games aja kalian. Tapi ya ini serius nih ya, ini serius gak bercanda. Tadi kekalahan tadi itu semua faktor itu salah gitu, bukan hanya pemain tapi pelatih gitu. Tahu misalkan nih, oke, lu pemain nggak menjalankan plan, lu ubah lah. Ada plan B, ada plan C, ada plan D, itu kan wajar gitu dimiliki oleh seorang pelatih. Itu tidak dilakukan juga. Pergantian pemain juga justru malah makin buruk gitu, bukan malah makin bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pemain pun ya gue bilang ada andilnya juga. Kalau lu lihat tadi, passing berapa meter aja nggak nyampe gitu loh, nggak bisa kontrol. Itu basic sekali gitu loh. Kalau dibilang lapangannya jelek kan Filipina juga main di lapangan yang sama. Mereka bisa passingnya lebih bagus, kontrol lebih bagus. Jadi artinya ya kembali lagi perpaduan dari strategi yang dengan kualitas individu pemain yang tidak merata bagusnya membuat hasilnya seperti tadi. Sedangkan Filipina jauh lebih solid strateginya, defense-nya, pemainnya kualitasnya juga bagus sehingga mereka bisa mendapatkan 3 poin di pertandingan tadi. Oke, segitu dulu. Kalah dari Filipina masih mau dibilang baik-baik aja. Fix. Emang udah pada nggak ada otaknya. Nih lihat nih kayak gini. Kita targetnya perak. Udah bukan emas. Bahkan kayaknya perak pun nggak dapet ini kita. Dengan kayak gini nih, gimana caranya mau lolos? Minimal Vietnam melawan Malaysia harus saling mengalahkan. Terus Indonesia harus ngalahin Myanmar lebih dari 2 gol. Coba nih gimana nih
sekelas SEA Games berharap lolos ke babak selanjutnya aja harus nunggu grup lain. Harus ngelihat grup lain kayak gimana. Nggak langsung lolos kita. Bener, targetnya tuh harusnya jangan perak, jangan emas, jangan perunggu. Targetnya pas begitu sampai Thailand balik lagi ke Indonesia. Udah nggak usah main, di rumah aja masing-masing selesai. Pokoknya setelah Sintayong pergi, kata-kata menang sama Indonesia jauh sejauh-jauhnya. Udah nggak bisa menang-menang lagi Indonesia. Semenjak ditinggal Sintayong, menang dan Indonesia itu kayak musuhan. Yang deket kan cuman kekalahan. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Apa yang harus dibenahi setelah melawan Filipina kemarin? Boleh komen di bawah, kita diskusi lagi. Stop menghujat timnas Indonesia U23 di SEA Games. Berhenti menghujat timnas. Kalian tahu nggak, timnas sudah berjuang dengan maksimal. Kita saatnya bersatu untuk mendukung timnas di SEA Games. Mungkin itu harapan PSSI ya, dengar suara-suara kayak gitu yang diinginkan kepada timnas di SEA Games. Masalahnya, FIFA Matchday timnas senior ditiadakan karena tidak ada pelatih dan lebih memprioritaskan persiapan timnas U23 untuk SEA Games. Artinya sekitar 2,5 bulan, 10 minggu persiapan tim ini untuk SEA Games. Uji coba 4 kali. Ngorbanin pemain U23 yang main di klub. Jelas ini jauh lebih prepare dibanding pas kualifikasi Piala Asia U23 kemarin. Rasanya agak berat ya. Saya juga nggak mau hujat timnas. Tapi masalahnya cara mainnya itu kok begitu? Polanya kemana? Sepertinya ini bukan salah Coach Indra Safri, bukan salah pemain-pemain timnas. Semuanya sudah berkualitas. Tapi nggak tahu lah salahnya di mana ya. Gila, Mauro Zylstra, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Donny Pamungkas, pemain-pemain bagus, Kadek. Lawan Filipina di SEA Games kalah 1-0. Alamak. Timnas juga kalah. Gue nggak nonton karena gue dalam perjalanan ke sini dan juga ribut, dan kita juga nggak mau live reaction. Ya sebenarnya untuk gue ya agak memalukan ya kalau lawan Filipina ditambah beberapa pemain diaspora juga. Tapi sekali lagi gue nggak nonton, jadi gue nggak bisa menilai sama sekali. Cuman gue lihat kalahnya lawan Filipina, gue nggak tahu apakah lu kan bisa kalah dapat banyak peluang tapi nggak cetak gol. Mungkin kalian yang bisa kasih masukan yang nonton, apakah kita berikan banyak peluang atau dapat banyak peluang atau enggak gitu. Coba gimana menurut kalian, permainannya gimana? Ya gue bilang sih ya malu, nggak banyak peluang juga, lebih malu lagi kalau nggak banyak peluang. Aku bingung juga nih mau berkata apa ya. Bingung gitu. Bingung kenapa, Pi? Udah keluarin aja unek-uneknya, Pi, keluarin, Pi. Gak usah bicara Indonesia lah, bicara Filipina aja lah ya. Kita bicara Filipina aja, mereka memang layak bagus bermain, disiplin mereka, jaga daerah, orang bagus mereka bermain, simple bermain mereka. Terlepas ada drama-drama itu wajar dalam sepak bola ya. Tapi mereka bisa menang, ini suatu hal yang luar biasa. Jarang mereka itu bisa menang di SEA Games lawan kita loh. Sulit loh bisa menang. Tapi ketika mereka menang sekarang, kayaknya medali emas sudah seperti di depan mata mereka tuh. Sedap. Walaupun belum ke final ya. Di depan mata timnas kita. Masih di depan mata. Di depan timnas kita. Saya pikir begitu juga. Aduh, 5 pergantian nggak ada apa-apanya. Nggak ada yang bisa mengubah di lapangan. Lebih baik nggak usah ada pergantian kan.